Mari kita boleh membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya juga menuliskan kalau Bapak Ibu mau membaca di layar. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu, khususnya tahun 2000 gitu ya, kekristenan dihebohkan dengan munculnya sebuah buku yang ditulis oleh Bruce Wilkinson dengan judul The Prayer of Jabez. Begitu ya. Doa Yabes. Saudara, buku ini menjadi buku yang terkenal pada waktu itu, menjadi bestseller di dalam penjualannya. Tapi saudara, bukan saya menyoroti masalah penjualan yang bestseller, karena banyak buku yang memang bestseller terjual ya. Tetapi adalah doa Yabes banyak diambil oleh gereja-gereja dan dipakai oleh gereja untuk berdoa. Jadi saudara, orientasi kebanyakan orang terhadap doa Yabes, kalau tadi kita membaca ya, orientasi seseorang ketika dia berdoa, memakai doa Yabes, adalah supaya dirinya diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan kejayaan, diberkati dengan yang namanya kesehatan. Jadi saudara, ini menjadi gerakan yang benar-benar besar pada waktu itu. Sekali lagi, menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa pada waktu itu. Di Indonesia juga terjadi beberapa seminar-seminar untuk menerapkan yang namanya doa Yabes. Bahkan mereka bukan mengadakan doa ini 40 hari saja, tetapi mereka mengadakan doa Yabes itu bisa tahunan, saudara. Tujuannya cuma satu, setiap orang yang berdoa itu jadi kaya. Setiap orang yang berdoa itu jaya. Setiap orang yang berdoa tidak pernah sakit. Itu benar-benar booming, saudara. Saudara-saudara, doa Yabes sekali lagi populer. Karena siapa yang tidak tergoda ketika kita membaca tadi adalah sebuah kalimat yang itu kemudian menjadi catatan dan itu dipertegas bahwa Tuhan mengabulkan doa Yabes. Oh saudara, itu menjadi sebuah klaim besar-besaran banyak orang Kristen. Kalau saudara mungkin tahun 2000 pernah mendengar bagian ini, apakah saudara juga ada ikut yang berdoa Yabes? Apakah saudara sudah menjadi kaya raya hari ini? Amin ya kalau kaya ya saudara ya. Saudara-saudara, konsepnya apakah seperti ini? Benarkah demikian? Benarkah dengan menaikkan sebuah doa Yabes, kita akan menjadi kaya, kita akan kelimpahan, kita nggak pernah sakit, kita jadi makmur, terbebas dari yang namanya penderitaan. Kita harus kembali melihat konteks secara jelas dari makna bagian doa Yabes. Kita akan melihat yang namanya dari sudut pandangnya Allah. Dari sudut pandang Alkitab, apa yang sebenarnya Allah mau lakukan. Sebab memahami firman Tuhan dengan komprehensif itu, dengan utuh akan menolong kita melihat apa yang Tuhan mau mengerti. Apa yang Tuhan ingin firmankan kepada kita. Kita sudah mengikuti 40 day, 40 hari diberikan metode cara bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga bagi saya
sekarang tidak ada lagi masalah ketika kita membaca firman Tuhan. Orientasinya adalah orientasi yang utuh. Bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saudara, banyak orang kemudian terjebak di dalam doa-doa dan keinginan-keinginan untuk maaf menjadi serakah, menjadi tamak. Tanpa dia sadari dia minta diberkati oleh Tuhan. Saya pernah saudara-saudara mendengar keluhan dari seseorang. Kalau orang itu gak punya rumah saudara, ketika dia mengeluh untuk minta berkat. Ketika dia sulit makan, ketika dia berdoa meminta supaya Tuhan menolong. Bagi saya saudara, oke lah. Tapi saudara yang mengatakan, Pak aku doa supaya diberkati. Aku ini gak punya apa-apa. Saudara gak punya apa-apa, saudara tanahnya luas, rumahnya gede, mobilnya ada saudara. Tapi dia ngomong dia miskin Mas Yan. Saya dalam hati gini, you bisa miskin beneran loh ya nanti ya. You sudah punya tapi you namanya tetap minta lebih daripada yang lain. Saudara, kadang-kadang ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, minta diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara pikirkan ketika Tuhan berkati usahaku, berkati pekerjaanku, apa yang sebenarnya saudara bayangkan? Saya yakin ketika kita berdoa adalah uang yang banyak datang kepada kita. Kalau hari ini misalnya di sini 100 orang saudara, doanya sama. Kalau Kak Ustadi satu misalnya 70 orang, 170 orang yang ibadah di GKA Sion Istana Regency. Doanya sama minta diberkati, semua jadi kaya. Terus yang dagang siapa saudara? Nggak ada yang dagang jadinya saudara. Di sinilah saudara kita harus kembali melihat konteks yang jelas dari kitab Tawarikh. Sehingga membaca pasal 4 ayat 9 yang 10 kita nggak salah lagi. Konteksnya itu sangat jelas adalah bahwa saudara-saudara doa Yabes. Nama Yabes itu hanya 2 kali disebutkan di dalam Alkitab. Yaitu nama tempat ada kota Yabes di dalam pasal 2 ayat 52 1 Tawarikh. Kemudian Yabes sendiri yang sedang berdoa pasal 4 ayat 9 dan 10. Saudara kita lihat konteksnya. Kitab Tawarikh ditulis adalah untuk mengingatkan kembali umat Allah yang dibuang sekarang mereka diizinkan pulang kembali ke tanah leluhur mereka. Artinya mereka lagi pulang dari pembuangan saudara. Saudara membayangkan ketika hidup mereka dibuang. Mereka terasing dari tanah kelahiran. Mereka tidak memiliki kehidupan yang seperti di tanah kelahiran. Saudara itu terjadi puluhan tahun. Tapi kemudian ketika diizinkan saya membayangkan saudara ada perasaan senang, ada perasaan syukur. Tetapi di sisi lain ada yang namanya kekeringan rohani. Maka saudara ketika bagian yang kita baca dari Tawarikh, kenapa ada nama-nama di sini? Kenapa ada silsilah Adam sampai Abraham, kemudian keturunan Abraham, Esau, kemudian kita melihat nama-nama ini apa maksudnya? Saudara ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka dikumpulkan kembali di absen. Kamu dari namanya siapa? Keturunanmu siapa? Atasnya siapa? Maka tujuannya adalah saudara dibuat sebuah link keturunan supaya mereka juga paham marga mereka, suku mereka. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana Allah adalah Allah yang senantiasa melindungi mereka, memberkati mereka. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka sampai hari ini. Bahkan sekalipun mereka tercerai-berai di tempat pembuangan, tapi sekarang Tuhan izinkan mereka pulang. Mereka melihat ini adalah pemeliharaan Allah. Allah yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah juga akan menolong kita. Bahkan saudara, garis keturunan ini dimaksudkan adalah untuk menunjukkan kepada umat Tuhan bahwa Mesias, Yesus Kristus akan lahir dari keturunan Daud. Ini berita pentingnya sebetulnya. Ini berita yang paling urgent di dalam Tawarikh untuk melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka dan kemudian Tuhan yang berjanji akan melahirkan Mesias dari suku Yehuda, dari keturunan Daud. Itu tertata dengan baik, itu benar-benar dijelaskan dengan baik sehingga saudara bisa melihat Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud. Lalu pertanyaannya,
Kenapa di pasal 4 khususnya ayat 9 dan 10 secara khusus dituliskan nama Yabes. Dibandingkan dengan yang lainnya itu nama keturunan, cuma begitu. Tetapi kenapa Yabes secara khusus diangkat, dijelaskan, diberitahukan kepada kita. Artinya ada sesuatu yang penting yang mau diberikan. Saudara, bagian ini saudara bukan untuk menunjukkan seorang yang bernama Yabes berdoa setelah pulang dari pembuangan. Kemudian dirinya sakit-sakitan karena nama Yabes diberikan ibunya. Ibunya melahirkan dengan kesakitan. Lalu kemudian dia mengatakan, Tuhan aku sakit-sakitan. Tuhan aku miskin, tolong berikan aku kekayaan, berikan aku kesembuhan. Lalu kemudian dipotong ayatnya saudara. Dan Allah menjawab mengabulkan keinginan Yabes. Bukan itu maksudnya. Saudara paham bukan ketika ibunya pulang dari pembuangan saudara hatinya sedih melihat kekeringan rohani bagi bangsa Yehuda. Maka saudara ketika dia melahirkan wanita yang melahirkan tentu saja tidak ada sesar pada waktu itu. Dia akan menderita sekali. Dan anak ini dijelaskan juga ada sakit-sakitan tetapi sakitnya apa juga tidak dijelaskan. Dengan kondisi seperti ini saudara Tuhan memanggil mereka khususnya melalui Yabes supaya berdoa kepada Tuhan. Karena pada akhirnya saudara-saudara melalui doa ini umat ini diangkat oleh Tuhan untuk mereka berseru kepada Tuhan. Bersama-sama kembali kepada identitas mereka sebagai umat Allah. Maka kalau saudara membaca di dalam pasal 2 yang tadi saya mengatakan ayat 55. Ada nama kota Yabes. Di situ dijelaskan bahwa kota itu dihuni oleh orang-orang yang suka dengan Taurat. Artinya saudara kalau saya menarik dan saya sependapat dengan beberapa penafsir yang mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam kota Yabes itu adalah orang-orang keturunan Yabes. Bisa juga karena di sana adalah orang-orang yang getol untuk belajar firman Tuhan, Taurat Tuhan. Artinya setelah mereka kembali dari pembuangan terjadi sebuah kebangkitan rohani untuk mereka berdoa kepada Tuhan. Meminta kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ini saudara penting sekali. Ketika dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Bukan sekedar untuk dirinya supaya dia jadi kaya. Bukan. Supaya dirinya sehat. Bukan saudara. Tetapi dia menaikkan sebuah doa bagi bangsanya. Memohon belas kasih kemurahan Allah memulihkan Yehuda yang pada saat ini sedang terpuruk. Rindu supaya bangsanya kembali mengutamakan Allah dan kemudian menjadi berkat bagi banyak bangsa seperti janji Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati, bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan mengenal Allah. Disinilah saudara kunci daripada doa Yabes. Yabes tidak sedang berdoa untuk kepentingan dan kekayaan bagi dirinya sendiri. Bukan berdoa demi kemakmuran bagi dirinya sendiri. Bukan supaya dirinya nggak pernah sakit. Saudara seperti manusia Superman aja bisa mati kan masalahnya. Spiderman aja juga bisa sakit saudara. Yabes minta kesembuhan, Tuhan kasih. Tetapi konteksnya dalam bagian ini adalah bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan untuk mereka kembali menjadi bangsa yang diingatkan Tuhan memelihara bangsa ini. Bangsa ini akan lahir seorang Mesias nantinya. Saudara, doa ini adalah panjang sekali. Urutannya panjang, tujuannya panjang, bukan sekedar melulu untuk yang namanya supaya dirinya ini adalah orang yang diberkati. Doa ini adalah sebuah panggilan supaya intim dengan Tuhan, supaya mereka kembali kepada panggilan Tuhan. Bahwa saudara Allah memanggil umatnya, khususnya melalui doa agar mereka kembali memiliki pengaruh bagi bangsa-bangsa untuk memuliakan Allah. Doa ini mendorong umat Allah untuk kembali kepada panggilan mula-mula umat Allah. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saudara kadang ketika kita itu berdoa, tidak salah ketika saudara minta sehat. Ketika saudara lemah tubuh minta disembuhkan, baik. Ketika saudara sehat minta supaya lebih sehat lagi, enggak salah.
Saudara usaha yang sudah memiliki investasi yang luar biasa. Enggak salah juga saudara berdoa untuk minta berkat melalui pekerjaan saudara. Melalui usaha saudara. Enggak salah juga kalau saudara minta uang kepada Tuhan supaya saudara bisa mencukupi kebutuhan hidup saudara. Enggak salah juga. Tetapi yang menjadi masalah adalah masalah orientasi dan konsep kita di dalam kita berdoa. Seringkali kita hanya terfokus kepada uang yang Allah akan berikan. Berkat yang diberikan oleh Allah, kita nggak pernah sama sekali terfokus kepada ketika saya diberkati oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan itu apa? Apakah saya supaya menjadi kaya, terkenal, lalu kemudian ini buat saya? Tentunya Tuhan tidak demikian. Anda diberkati melalui usaha pekerjaan saudara, supaya saudara bisa memberkati orang lain. Kalau saudara sedang kekurangan, berdoa minta berkat Tuhan. Kalau Tuhan juga kasih, itu ngajarin juga kepada kita. Di tengah-tengah kekuranganmu Tuhan tetap memelihara. Dan jangan pernah kamu mencuri dan memalukan Allah. Semua doa harusnya berujung kepada kemuliaan Allah. Apapun yang saudara minta. Mau minta sehat, apakah ketika engkau sehat memuliakan Allah? Justru saya khawatir ketika Anda sehat malah saudara berbuat dosa seenaknya. Betul? Justru ketika saudara diberkati malah saudara sombong karena saudara hebat. Saudara bisa mengalahkan semua halangan. Saudara bisa eksis. Saudara bisa konsisten. Usaha bisnis saudara lancar. Tapi saudara lupa satu hal. Kalau semua itu ada dan diizinkan Tuhan kepada saudara. Tuhan punya tujuan apa? Tentu saja bukan sekedar saudara menjadi kaya, bukan. Tapi supaya saudara juga memperkaya orang lain. Memberkati orang lain. Inilah saudara keinginan daripada Allah ketika kita sedang berdoa. Doa itu adalah untuk membangun sebuah kedekatan relasi dengan Tuhan. Agar nama Tuhan itu diagungkan. Agar nama Tuhan itu ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Artinya secara singkatnya ketika saudara berdoa, apakah di dalam keluarga saudara dimuliakan? Maksud saya Allah dimuliakan di dalam keluarga. Kan gak salah saudara berdoa, istri saudara berdoa, suami saudara berdoa, anak-anak saudara berdoa. Tuhan berkati keluarga kami, berkati usaha kami. Kami meminta engkau melindungi keluarga kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Amin. Gak masalah, tapi maksud saya adalah ketika saudara Tuhan berkati, ketika engkau diberkati. Bukan melihat sebagai berkat jasmani saja, tetapi apakah engkau bisa memberkati pasanganmu? Apakah engkau bisa memberkati anakmu? Apakah melalui pekerjaan itu engkau memberkati karyawanmu, karyawanmu juga merasa terberkati dan kemudian karyawanmu yang tidak pernah mengenal Yesus, kemudian dia bisa memuliakan Kristus karena engkau adalah pemimpin, seorang bos, seorang pimpinan adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saudara, ini loh pentingnya doa di dalam bekerja karena ini gak bisa dilepaskan saudara. Doa adalah relasi dengan Tuhan. Membawa saya dan saudara itu saudara bisa benar-benar ketika Allah benar-benar memberkati kita. Saudara itu bukan kemudian kita cengkeram buat diri kita dan kita mengatakan it's my life, ini milikku, gak ada yang lain. Enggak. Ketika kita diberikan banyak tentu saja Alkitab mengatakan engkau juga akan dituntut dengan banyak, bukan? Saudara, ketika kita diberkati dengan berlimpah tentu saja Tuhan juga punya maksud yang lain. Lalu bagaimana dengan kita yang pas-pasan saudara, pas butuh ada gitu loh maksudnya saudara. Pas-pasan bagaimana? Sama juga konsepnya bahwa setiap hari kita harus mengandalkan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar untuk mengandalkan Allah. Sebab apa? Kita bisa jatuh di dalam konsep yang salah. Mengeksploitasi Allah. Mengeksploitasi doa-doa kita. Malah kita gak mengabarkan kasih Tuhan. Betapa banyak kita mengeksploitasi ayat-ayat Alkitab supaya kita diberkati. Berapa banyak kita doa-doa yang kita naikkan hanya untuk mengerjai Allah. Supaya Allah memberikan itu berkat kepada saya secara pribadi. Yang banyak, yang berlimpah-limpah. Kalau itu diberikan dan saudara menjadi kaya. Lalu apa selanjutnya? Apa yang ingin saudara minta lagi? Apa kurangnya Ayub saudara? Orang paling kaya. Tapi hanya dalam sekejap mata dia tidak memiliki apa-apa. Samakah dengan kita?
Berapa banyak tanah yang kita miliki, berapa banyak rumah yang ada, berapa investasi kita, berapa banyak gedung yang kita miliki, berapa banyak deposito yang ada. Pada akhirnya saudara hanya masuk di dalam ukuran 1x2 meter saja. Kemana semuanya? Di sini saudara bukan kemudian menjadikan kita pesimis, tapi menjadikan saya dan saudara mau mempraktekkan iman di dalam bekerja dan bekerja yang didasarkan kepada iman. Manusia itu pada umumnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, setuju? Manusia pada umumnya bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja, maka kebutuhan finansialnya, itu kehidupan sehari-hari akan tercukupi. Macam-macam saudara orang itu ketika motivasinya bekerja. Setiap orang punya pola pikir, prinsip, tujuan kerja yang berbeda-beda. Saudara boleh tanya teman saudara, tujuanmu kerja apa, prinsip kerjamu apa, orientasi kerjamu apa, beda-beda. Ada yang memang bekerja karena ya kebutuhan hidupnya, kalau dia nggak kerja dia nggak bisa makan. Saudara melihat kan, ada orang yang memang bekerja hari ini dapat sehari ya untuk beli makan saudara. Saya kemarin ceritain adik saya, tangganya datang dan mengatakan, nah pinjemin aku dong beras 1 kilo. Tetangganya saudara, pinjemin aku beras, entar kalau aku habis dagang aku balikin berasnya, aku bayar. Lalu saya tanya, kamu utangi adikmu, tetanggamu? Enggak. Terus tak kasih, bagus, tak kasih. Adik saya kekurangan, tapi dia bisa memberikan. Sama jangan pernah ngutangin orang, jangan juga berhutang sama orang, dalam arti begitu. Tapi kalau kita memang gak bisa makan, Tuhan pasti pelihara dengan caranya. Saudara, dengan kondisi seperti memang ada orang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi ada juga orang yang bekerja saudara, itu adalah demi karir jenjangnya. Tapi ada lagi yang orang kerja supaya dirinya kaya, tapi kayanya juga gak tahu saudara. Gak tahu sampai kapan kayanya itu, orientasinya kayak apa, seberapa saudara. Kita yang hidup di zaman ini akan terus berubah. Zaman ini akan terus berubah. Bapak ibu yang sudah settle dengan pekerjaan, saudara mungkin merasakan safe. Tadi pagi saya mengatakan karena banyak anak kuliah. Saya mengatakan hari ini kamu kuliah, 3 tahun kamu lulus. Setelah lulus mau kerja apa? Peluangnya kita juga nggak tahu. Kita yang di sini mungkin masih studi. Kalau 5 tahun lagi kamu mau kerja apa? Kalau kita masih hidup 5 tahun lagi apakah kita boleh melihat? Apakah anak-anak kita meneruskan usaha kita? Nggak tahu kita. Kalau kita masih hidup, karena pada waktu mati ya kita nggak tahu urusannya, betul nggak? Nggak mungkin nanti di sorga saya saudara calling, nak itu nggak bener itu kliennya, nggak bisa saudara, begitu mati nggak ada apapun, mau bangkrut mau habis saudara juga nggak tahu. Saudara inilah yang saya boleh mengatakan, obsesi kita untuk menjadi kaya, bukan berarti nggak boleh kaya loh ya. Obsesinya untuk menjadi kaya sering membuat kita menghalalkan segala cara. Mengorbankan segala-galanya. Itu bisa keluarga kita. Bisa pelayanan kita. Bahkan kita rela menjual iman kita. Untuk yang namanya saudara demi kaya. Mengorbankan kebenaran. Hanya untuk mencapai sebuah kesenangan. Itu pergumulan kita loh saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Prinsip saudara bekerja. Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Nah. Yuk kita diskusi. Saudara ini kerja kan, ada banyak yang sudah bekerja saya lihat. Saudara juga bos, pimpinan. Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Beda loh ya, ini dua. Kalau menurut saya beda. Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Ya menurut saudara yang mana? Mari saya tunjukkan. Saya baru tahu ngerti apa maksudnya hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Saudara, jikalau konsep kita adalah hidup untuk bekerja, maka hidup saudara akan dihabiskan untuk bekerja. Orang yang hidup untuk bekerja akan sulit untuk menikmati hidup. Sebab hidup sampai matinya adalah bekerja.
Kalau sudah mati pun kalau masih boleh bekerja, dia akan bekerja. Tapi masalahnya sudah nggak bisa lagi. Ini orientasi orang yang hidup untuk bekerja. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, kerja. Tujuannya apa? Money. Uang. Kaya. Kapan menikmati kayanya? Belum sempat menikmati, sudah sakit kronis. Saudara-saudara, tapi beda yang kedua. Bekerja untuk hidup adalah orang itu akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Menerima segala pemberian dan berkat Tuhan berdasarkan anugerah daripada Tuhan yang diberikan pada saat bekerja dengan ucapan syukur. Orang yang bekerja untuk hidup, dia akan menikmati hidup. Dia akan bisa membagi waktu bersama antara kerja dan istirahat. Dia juga bisa membagi waktu antara orang yang terdekat dengan dia ataupun juga me time-nya dia. Dia adalah bekerja untuk hidup, dia juga akan bisa untuk melayani Tuhan. Artinya dia bisa bagi antara prioritas kerja, keluarga, dan Tuhan. Itulah bekerja untuk hidup. Kita gampang, aku yang kedua. Aku yang bekerja untuk hidup, aku pasti akan sukacita. Saudara mengatakan begitu ya. Tapi prakteknya saudara benar enggak? Bekerja untuk hidup? Atau saudara sedang hidup untuk bekerja? Saudara, saya mau tunjukkan satu lagi buat saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Matius 6 ayat 33 yang biasa itu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambah kepadamu. Tetapi saudara, yuk baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng terjemahan BIS. Pelan-pelan saja supaya saudara punya perbandingan baca bagian ini. Yuk 1, 2, 3. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah kepadamu. Wah, lihat bagian, perhatikan ayat ini sekali. Usahakan Allah memerintah atas hidupmu. Allah memerintah di hidupmu. Artinya saudara, Allah berkuasa menguasai hati kita. Sehingga saudara kita bisa tahu bahwa hidup kita saudara bukan dihabiskan untuk bekerja. Tapi benar-benar kita bekerja supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Kebutuhan hidup kita juga boleh tercukupi. Ini artinya saudara Matius 3 ayat 33, Matius 6 ayat 33. Iman kita itu harus terwujud di dalam perbuatan kita, yaitu melalui pekerjaan kita. Penting sekali bahwa identitas kita harus selaras saudara dengan yang namanya Injil Kristus. Identitas kita bukan di dalam ukuran pencapaian kita. Bukan karena keberhasilan kita, juga bukan karena kekayaan kita. Memang kalau saudara kaya akan dihormati orang, tapi hormatnya saudara bukan karena saudara disegani, karena kekayaan saudara saja. Tetapi identitas yang benar adalah harus selaras dengan Injil Kristus. Identitas inilah yang menolong bagaimana kita menjalani hidup sebagai anak Tuhan, mengungkapkan kebenaran kepada orang lain, mengungkapkan kasih Tuhan kepada orang lain yang ada di tempat kerja kita. Jadi mau saya kasih contoh begini. Ketika saudara ada di tempat kerja, apapun profesi pekerjaan saudara, apakah nama Tuhan dipermuliakan atau enggak? Kalau Anda sebagai pegawai dan karyawan, apakah saudara bertanggung jawab dengan role yang ada di kantor itu, dan Anda jujur juga di dalam mempertanggungjawabkan yang namanya integritas saudara sebagai seorang karyawan?
Kalau saudara adalah seorang pemimpin, apakah saudara juga menunjukkan integritas seorang pemimpin Kristen bahwa saudara bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan? Ini bukan berarti kemudian seorang pemimpin yang lemah, yang tidak mau kemudian menegur bawahannya yang salah. Bukan itu, tetapi cara saudara menegur itu akan berbeda. Ketika kita menyikapi sebuah permasalahan yang ada dalam dunia kerja, itu juga akan ditentukan oleh identitas saudara. Kalau saudara anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, kalau saudara adalah anak Tuhan yang benar-benar tahu firman Tuhan, saudara akan menerapkan firman Tuhan. Sekalipun itu sulit, tapi saudara akan menunjukkan identitas saudara sebagai milik kepunyaan Tuhan. Saudara, kenapa ini penting bagi saya, saudara? Karena apa? Iman di dalam bekerja dan bekerja di dalam iman. Ketika kita beriman bahwa apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Allah, pasti Allah juga akan menolong dengan caranya Tuhan. Bukan sesuai dengan ekspektasi kita. Memang kita akan mengkalkulasi bahwa kita ketika invest segini hasilnya segini. Tetapi saudara, sekali lagi, semua itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan semua invest ini boleh tergenapi atau kemudian beres, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak, apakah saudara mengatakan kurang iman? Bekerja dengan iman artinya saudara menunjukkan bahwa ini tanggung jawab bukan saja sebagai tanggung jawab etika dan moral di dunia kerja. Tetapi tanggung jawab saudara kepada Tuhan ketika saudara sedang dipercayakan sebuah pekerjaan. Tanggung jawab moral saudara loh ini. Di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan yang terlebih. Kristus harus menjadi pusat. Apakah ketika saudara bekerja, Kristus itu nampak di dalam kehidupan saudara? Ini bukan yang orang kemudian lembek-lembek, yang ngalah-ngalah, yang dibodoh-bodohin. Bukan itu. Tapi seorang yang ngerti firman Tuhan. Ketika saudara sebagai seorang pegawai, ketika dicobai, digodai, yuk melakukan ini, yuk korupsi kecil-kecilan. Kan gak apa-apa, semua juga melakukan. Mari kita korupsi massal, berjamaah begitu istilahnya. Saudara mengatakan tidak, karena saya anak Tuhan, saya nggak mau. Yuk pakai nyogok-nyogok segala itu caranya. Enggak, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara, Kristus harus menjadi pusat. Kalau saudara adalah identitas saudara sama dengan dunia, apa bedanya? Apa bedanya? Injil itu akan menolong kita memahami identitas kita secara benar. Bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatu itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Luther mengatakan bahwa pekerjaan apapun ketika ada identitas Kristus di dalam diri orang Kristen itu adalah seperti jari-jarinya Allah. Dimanapun saudara itu seperti jari-jarinya Allah. Karena apapun yang saudara kerjakan ketika orientasinya adalah Kristus dimuliakan, saya yakin saudara Allah juga akan dimuliakan. Saudara, menjadi seorang Kristen itu adalah bagaimana kita bisa menunjukkan Kristus itu di dalam hidup kita. Kalau saudara orientasinya sama dengan dunia, ngapain jadi Kristen? Karena menjadi Kristen adalah saudara menjadi mengikut Kristus, bukan penggemar Kristus. Kita ini pengikut Kristus yang harus menunjukkan identitas Kristus dimanapun saudara berada. Terlebih karena kita konteksnya adalah berbicara tentang masalah dunia kerja. Kalau minggu depan kita akan berbicara tentang pergaulan, saya akan menyoroti tentang pergaulannya. Lebih daripada itu semua saudara, segala pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan benar, serta itu bermanfaat bagi manusia yang lainnya, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya kasih ilustrasi contoh ya, itu contoh saudara, lalu banyak orang yang nanya sama saya, beneran Bapak mau pensiun, lalu kemudian jadi sopir online. Saya juga kaget, hah pensiun kemudian saya jadi sopir online. Lah Bapak ngomong di mimbar, oh alah ya saya mau kasih tahu. Saya kasih contoh, seandainya saya itu loh enggak bekerja. Gitu loh, saya itu enggak punya apa-apa, saya enggak punya pekerjaan. Pekerjaan apa yang Bapak pilih? Saya akan mengatakan, saya akan menjadi sopir online. Kenapa?
sekaligus saya dapat hasil, tapi juga sekaligus saya bisa menceritakan kasih Tuhan. Itu contohnya seperti itu maksud saya saudara. Jadi sebenarnya segala pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita ketemu dengan pelanggan, dengan klien, kita ketemu dengan pimpinan, ketemu dengan rekan-rekan kerja. Saudara, nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Saudara kan dilihat, kamu orang Kristen ya? Itu loh saudara, kamu anak Tuhan yang taat ya. Harusnya itu saudara. Tapi kalau orang mikirnya begini, ini orang Kristen kok licik banget ya. Mandarinya bilang lihai. Lihai itu sudah kayak belut kecemplung uli. Belut dimasukin ke uli. Ya, belutnya sudah licin, masuk ke oli lagi. Licin lagi saudara. Kita bukan lihai-lihaian, licik-lician dalam dunia kerja. Bagi saya bertanggung jawab. Memang saudara punya draft untuk memajukan. Tetapi saudara semua itu akan menyenangkan Tuhan. Apakah yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita itu didasarkan kepada iman kasih karunia Kristus. Ini yang penting saudara, supaya kita bisa yang namanya memuliakan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, menjadi seorang Kristen itu akan menuntun saya dan saudara khususnya di dalam pekerjaan kita. Bukan hanya sebatas kita mendapatkan uang. Bukan sekedar untuk mencukupi supaya kita saudara-saudara terpenuhi kebutuhan hidup. Tapi saya boleh mengatakan saudara, ketika saya bekerja, saya melayani Tuhan. Ketika saya bekerja, saya melayani Tuhan. Apapun profesi saya akan melayani Tuhan. Maka Martin Luther tadi mengatakan, bahkan seorang tukang sapu di jalan pun dikatakan, itu adalah jari-jarinya Allah. Ketika dia bekerja adalah untuk Tuhan. Saudara, apakah nama Tuhan dipermuliakan di lingkungan saudara, di tempat dunia saudara kerja? Bukan karena saudara pasang salib gede-gede di kantor saudara, bahkan salib ini mau dipindahin ke kantor saudara juga boleh. Supaya tahu nih orang Kristen. Atau saudara mau pakai anting dan kalung yang gede, salib Kristus. Saya pernah ceritakan teman saya, aku mau tatoan. Di mana? Di sini supaya kelihatan salib Kristen, supaya aku orang Kristen. Kok nggak sekalian di jidatmu aja di sini? Saya mengatakan, menunjukkan identitas Kristen itu enggak harus kamu pakai ornamen Kristen. Hatimu ada Kristus apa enggak. Di kantormu walaupun enggak ada salibnya, tapi kalau kamu mencerminkan perkataan Kristus, pikiran Kristus, orang itu akan lihat, you orang Kristen. Mau digodain kayak apa? Ada Tuhan yang melihat, mata Tuhan yang melihat. Jangan mengatakan kesempatan, enggak ada orang lain. Ini juga sekali-kali muncul. Enggak bisa begitu saudara. Makanya tadi saya mengatakan di bagian awal, orang yang kaya bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan kemudian dia jatuh saudara kepada yang namanya keserakahan dan ketamakan. Saudara mewujudkan iman di tempat bekerja bukan tentang strategi menunjukkan kesalehan saudara bahwa saudara orang Kristen. Bukan itu. Tetapi mewujudkan iman di tempat kerja saudara adalah kehidupan relasi saudara dengan Tuhan, itu loh yang akan dilihat orang. Karena Tuhan mengatakan seperti pelita yang ada, lampu yang ada di atas gunung akan kelihatan. Saudara, kita nggak perlu tunjukin identitas saudara, saya orang Kristen. Nggak perlu. Saudara dalam bertutur kata saudara udah tahu. Berapa kali sewaktu saya yang lalu sering menggunakan online saudara ya, Surabaya atau kemana, saya sering kali menggunakan online. Ketika ngobrol dengan sopir, ngomong, kalau orang Surabaya kita ngomong Surabayaan gitu ya saudara. Pada akhirnya orang itu tanya, Bapak ini orang Kristen tak? Saya tanya, kenapa? Beda Pak. Kalau orang Kristen itu enak diajak ngomong. Kayak Bapak ini loh enak ngomongnya. Gitu. Kalau enggak Kristen, emang semua Kristen gitu? Ya rata-rata gitu sih Pak. Tapi ada enggak orang Kristen yang bencekno? Akeh juga Pak. Tahu yang bencekno ya saudara ya, menjengkelkan gitu loh. Udah Kristen, salibnya gede, maki-maki sopir. Aduh, maki-maki tukang dagangan. Aduh saudara, kadang-kadang saya mengatakan mobilnya ada salib gede, tapi marah-marahin sama orang. Ada, saya mengatakan saudara, ini nggak cocok ini ya. Mendingan salibnya tadi saya setuju kan, taruh di jidat itu jauh lebih baik saudara. Gitu ya, saudara-saudara. Pekerjaan itu adalah bagian dari rencana Allah agar kita itu dapat memuliakan Allah. Di mana kita bekerja, orang itu loh biar mengenal Allah. Yuk belajar saudara. Apapun status saudara, pekerjaan saudara.
Maka saya boleh menyimpulkan demikian saudara antara iman dan pekerjaan. Supaya kita nggak salah di dalam menanggapi doa-doa kita. Jebakan yang pertama di dalam iman dan pekerjaanku adalah jebakan menjadi kaya tanpa mau bekerja keras. Banyak bukan kepengen kaya tapi investnya mendadak. Saudara mau invest berapa M 3 bulan balik. Mission impossible dan Anda pasti dibohongi bukan? Sebanyak orang kepengen OKB, orang kaya mendadak. Kepengen saudara cepat kayaknya tanpa pernah bekerja keras. Orang itu bekerja dari bawah keras saudara, muter otak. Tak ada tangisan-tangisan. Tangisan apa itu ya? Tangisan darah atau tangisan bombay. Ketika saudara bekerja bisa gagal, bisa fail, dirugikan, dicak orang. Banyak saudara. Tapi gak ada orang kaya secara mendadak, gak ada. Saudara semua harus bekerja keras. Dan yang kedua adalah jebakan doa sebagai mantra. Ini yang paling gawat. Saudara berkati ya Tuhan dengan kelimpahan-Mu. Tingkap-tingkap surga turunkan ya Tuhan. Uang receh turun dari langit ke toko saudara. Robohlah toko saudara. Saudara bukan itu. Doa Yabes bukan mantra, bukan. Doa apapun, saudara mau doa apa? Doa Bapa kami. Doa apapun bukan untuk mantra supaya saudara menjadi kaya dan diberkati. Bukan itu, salah banget. Kita nggak boleh mengeksploitasi Allah melalui doa-doa kita. Kalau memang diberkati, puji Tuhan. Seberapa yang bisa diterima, terimalah dengan ucapan syukur. Sebab apa? Jebakan menjadi anak Tuhan itu adalah jebakan untuk bebas dari masalah. Bebas dari persoalan. Ini selalu menjadi jebakan saudara. Maka tahun 2000 yang lalu ini banyak diseminarkan oleh gereja dan banyak orang Kristen stres. Karena udah doa tahunan tapi keadaannya tidak berubah. Yang pertama dia gak mau bekerja keras. Yang kedua dia hanya memakai doa sebagai mantra. Yang ketiga ketika dia sakit dia meninggalkan iman Kristennya. Karena mengatakan Tuhan mengatakan sehat tapi sekarang saya sakit-sakitan. Justru di dalam sakit itulah saudara melihat kasih karunia Allah. Amin. Justru dalam sakit itulah lihat kasih karunia Allah. Di dalam keterpurukan pekerjaan itulah saudara akan melihat kasih karunia Allah. Maka balansnya adalah, saudara. Seperti ini. Bahwa sesungguhnya saudara, di dalam kehidupan kita, doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan memanipulasi Allah. Harus dicamkan buat kita, doa bukan transaksi dengan Allah atau memanipulasi Allah. Doa itu adalah sebuah relasi dengan Allah. Hubungan saudara dengan Allah secara pribadi. Doa itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita. Bukan juga untuk mencari keserakahan dan ketamakan kita. Ingat saudara, doa itu untuk memuliakan Allah. Bukan supaya kita diberkati. Saudara saya mau comparekan menjadi dua bagian. Yang pertama dari 2 Tesalonika 3. Karena ini bisa ekstrim. Oh kalau gitu kita gak usah kerja ya Pak ya. Salah. 2 Tesalonika ayat 10 mengatakan. Kalau kamu jika seorang tidak mau bekerja. Janganlah ia makan. Saudara klaim. Tuhan Yesus berkata. Janganlah engkau khawatir. Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Saudara lihat. Burung yang ada di sarangnya Tuhan tidak kirim cacing atau ulat itu datang dari langit gedebuk-gedebuk. Datang di sarang. Gak pernah. Betul? Burung itu harus terbang dan keluar dari sarangnya untuk mencari ulat supaya bisa dimakan. Resikonya ada? Resiko ada ketika dia di sawah dia bisa kejerat. Dia bisa dimakan oleh pemangsa yang lainnya. Tetapi dia harus keluar dari sarangnya untuk bekerja. Itu artinya firman Tuhan itu kasih keseimbangan. Bukan buat orang males. Orang males tidak boleh makan. Tegas loh saudara. Tegas banget. Kalau kamu gak kerja, jangan kamu makan. Tetapi kemudian juga ekstrim yang kedua, Pengkhotbah 2 ayat 11. Kerja. Saudara semuanya sudah saudara dapatkan. Kata Salomo, semua itu sia-sia. Semua itu usaha menjaring angin. Kenapa? Karena kamu mendapatkan tapi tidak pernah mendapatkan Tuhan. Kamu gak punya Tuhan. Yang satu males, yang satu terlalu ekstrim kerja. Dua-duanya sia-sia. Tuhan mengatakan yang males kerja. Yang terlalu over ini. Ayo ingat ada Tuhan. Karena kalau enggak kamu hidupmu menjadi sia-sia. Saudara paham jadi bagian ini?
Jadi bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Tapi juga jangan jadi orang malas. Jangan jadi kepengen OKB, orang kaya mendadak saudara. Saya menutupnya dengan quote yang terakhir ini. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama quote saya ya. 1, 2, 3. Tanggapan kita dalam menghadapi situasi sulit dan sikap kita terhadap pekerjaan sesungguhnya dapat memberitahu kepada orang lain tentang iman kita daripada kata-kata. Maksudnya gini, kita ngomong kalau kerja yang bertanggung jawab ya, jujur ya. Bagus kan kata-katanya? Tapi saudara mengatakan itu saudara tidak jujur. Saudara memanipulasi orang lain. Itu artinya saudara gak cocok perkataanmu, integritasmu gak cocok. Itu loh maksudnya. Yang kedua, 1, 2, 3. Tatkala kerajaan Allah hadir dalam hati dan pikiran kita, disadari atau tidak, penyertaan dan kehadiran Allah akan terpancar keluar. Amin. Apapun pekerjaan saudara, kalau ada kerajaan Allah di dalam hati saudara, orang akan lihat. Anak buah saudara akan mengatakan, bosku itu hatinya baik sekali. Bukan karena dia menolong, tapi hatinya baik. Dia bos yang jujur, yang tegas, yang baik. Jangan sampai anak buah gini, bosnya pelit, keket, meres. Aduh saudara-saudara. Ya itu namanya ungkapan yang ini ya, pokoknya aku dikerjain dan lain sebagainya. Atau saudara mengatakan, anak buahku yang Kristen resek-resek semuanya. Saudara jadi jengkel semuanya, gak ada yang jujur. Gak bisa begitu saudara. Mari yuk doa sama-sama supaya pekerjaanku bisa menyatakan iman dan imanku adalah diwujudkan dalam pekerjaan.